Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wahyu Rizky Ramadan dari kelompok 8. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas isu pelayanan publik tentang permasalahan parkir di Kota Pekanbaru yang meresahkan masyarakat. Nah, jadi pada kondisi saat ini di Pekanbaru itu pengelolaan parkirnya masih menghadapi banyak masalah. Masalah yang pertama adalah tarif parkir yang tidak transparan membuat pengendara bingung. Yang kedua adalah banyak petugas parkir yang kurang profesional. Mereka sering tidak memberikan karcis atau bahkan memberikan petunjuk yang salah. Yang ketiga adalah pengawasan yang lemah dari Dinas Perhubungan juga menjadi masalah besar. Tanpa kontrol yang cukup, banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Yang keempat adalah banyak tempat parkir yang tidak dilengkapi rambu atau tanda yang jelas, membuat pengendara itu kesulitan mencari tempat parkir yang tepat. Nah, menurut saya kondisi idealnya itu adalah pengelolaan parkir harus lebih transparan dan adil. Tarif parkir harus jelas dan tanpa ada pungutan liar. Petugas parkir juga harus terlatih dengan baik agar bisa melayani pengendara dengan profesional. Selain itu, pemasangan rambu dan marker parkir yang jelas di tempat strategis akan sangat membantu pengendara. Pengawasan yang ketat juga sangat penting untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Nah, dampaknya bagi masyarakat itu adalah parkir yang tidak terkelola dengan baik, itu sangat merugikan masyarakat. Yang kedua adalah pengendara sering kesulitan mencari tempat parkir dan banyak yang merasa dirugikan dengan pungutan liar atau tarif yang tidak jelas. Selain itu juga kurangnya rambu dan marka parkir membuat lalu lintas menjadi terganggu. Nah, di sini saya juga merangkum faktor-faktor penyebabnya juga. Yang pertama itu adalah petugas parkir yang tidak terlatih. Yang kedua itu adalah pengawasan yang lemah. Ketiga, kurangnya fasilitas yang memadai. Selain itu juga tarif parkir yang tidak jelas dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pengelola parkir juga menjadi penyebab utama. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk memperbaiki situasi ini, kita perlu pengelolaan parkir yang lebih baik, transparan dan efisien dengan adanya pelatihan bagi petugas parkir, pemasangan rambu yang jelas serta pengawasan yang lebih ketat. Masalah parkir ini pasti bisa akan teratasi. Mungkin demikian dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai isu kebijakan publik. Isu kebijakan publik yang saat ini terjadi di tengah masyarakat kita adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal di pelosok Indonesia sana ikut menyuarakan tentang ketidakadilan mulai dari pemerataan infrastruktur, pembangunan, kemudian layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang ada di daerah mereka. Sedangkan hal ini juga didasari dengan ketidaksadaran diri mereka untuk membayarkan pajak kepada pemerintah. Lantas bagaimana dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi, teman-teman? Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat dengan kesadaran penuh dapat membayarkan pajak kepada pemerintah sehingga pajak ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi daerah dan kemudian pemerintah dapat menganggarkan serta anggaran ini diharapkan dapat membiayai pembangunan dan pemeliharaan daerah tersebut. Dengan adanya ketidaksinambungan ini, teman-teman, pastinya menimbulkan dampak. Yang dampak pertama yaitu masyarakat tidak dapat merasakan hasil dari apa yang sudah mereka bayarkan. Dan yang kedua, pemerintah menjadi lebih kesulitan untuk menganggarkan dan membiayai semua program kerja atau kebutuhan dari daerah itu sendiri. Dan juga hal ini menyebabkan beberapa lapisan masyarakat mengalami kerugian. Yang pertama yaitu masyarakat yang sudah tertib dan taat membayar pajak, kemudian karena mereka tidak merasakan hasil dari apa yang sudah mereka bayarkan, serta pemerintah juga sering sekali dijadikan kambing hitam oleh masyarakat karena mereka merasa tidak adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah, sehingga pemerintah tidak mampu untuk membangun daerahnya lebih baik lagi, dan juga beberapa hal-hal yang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. Yang pertama yaitu minimnya pengetahuan dan edukasi masyarakat mengenai wajib pajak. Kemudian juga pemrosesannya itu yang cukup dibilang sulit. Dan juga beberapa oknum pemerintah yang suka melakukan penggelapan dana sehingga masyarakat merasa kurang percaya untuk membayar pajak kepada pemerintahnya. Solusi yang dapat diambil pemerintah sebagai langkah untuk mengurangi tingkat
orang yang tidak mau bayar pajak itu mempermudah akses untuk masyarakat agar dapat membayar pajak, dan kemudian memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Bye-bye. Isu manajemen sumber daya manusia, keterbatasan pasokan tenaga kerja dengan keahlian spesifik, terutama di bidang teknologi, menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan banyak perusahaan global. Perkembangan teknologi yang pesat telah memperbesar tantangan ini. Hal ini tentu saja akan menimbulkan beberapa dampak, yaitu 1. Perusahaan kesulitan mencapai target produksi karena kekurangan tenaga kerja yang kompeten. 2. Pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan yang kurang kompeten dapat mengakibatkan penurunan kualitas produk ataupun layanan. 3. Kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan khusus seperti dalam bidang riset dan pengembangan dapat menghambat perusahaan dalam menciptakan sebuah inovasi baru. Faktor-faktor penyebab kurangnya tenaga kerja yang terampil yaitu kurikulum pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Juga kurangnya dukungan pemerintah dalam pengembangan pendidikan, vokasi, dan pelatihan keterampilan dapat menghambat peningkatan kualitas tenaga kerja. 3. Kemajuan teknologi dan perubahan tren bisnis membuat kebutuhan keterampilan di dunia kerja berubah dengan cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyediakan program pelatihan yang terus-menerus agar karyawan dapat menguasai keterampilan terbaru seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini penting untuk menjaga daya saing perusahaan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Isu-isu di bidang birokrasi pada saat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu kesenjangan kompetensi ASN terutama di daerah terpencil yang mengakibatkan perbedaan kualitas pelayanan publik antar satu daerah dan daerah lainnya. Yang kedua yaitu upaya digitalisasi yang belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi yang ada, terutama di daerah yang memiliki akses terbatas. Yang ketiga yaitu praktik nepotisme, pengaruh politik, dan juga korupsi. Hal ini dapat dilihat dari saat penunjukan pejabat atau ASN yang tidak berdasarkan kompetensi, tetapi berdasarkan hubungan keluarga. Selain itu, korupsi juga masih merajalela di berbagai sektor pemerintahan. Isu-isu ini disebabkan oleh proses administratif yang rumit, kurangnya akuntabilitas dan transparansi, keterbatasan sumber daya manusia, serta budaya organisasi yang masih kaku. Yang tentu saja, hal ini memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama kepada masyarakat umum, yang pada akhirnya berdampak pula pada sektor pemerintahan, sektor ekonomi, hingga sektor SDM itu sendiri. Salah satu contoh kasus dari isu birokrasi ini yaitu kasus korupsi EKTP yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2017 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun dengan menyeret tersangka utama yaitu Setia Novanto selaku ketua DPR saat itu, Irman dan Sugiharyo selaku mantan pejabat Kemendagri. Dan tentu saja hal ini sangat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan kondisi ideal dari birokrasi itu sendiri yang seharusnya melibatkan ASN yang profesional, terampil, dan juga bebas dari pengaruh politik dengan kemampuan yang sesuai dengan tugas serta tanggung jawab mereka. Maka dari itu, sudah seharusnya seorang birokrat menerapkan perilaku yang jujur dan amanah untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih.